Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi kredit pintar ya teman-teman, yang saat ini sedang ramai banget karena aplikasi kredit pintar beberapa waktu yang lalu sempat mengalami perbaikan sistem. Nah, apa penyebabnya dan kenapa kok aplikasi sebesar dan sekelas kredit pintar yang DC-nya ada di mana-mana ini bisa sampai sistemnya tidak bisa jalan atau mungkin sedang melakukan perbaikan sistem. Nah, video kali ini saya akan membahas dan mengulas apa sih penyebabnya dan kenapa aplikasi kredit pintar ini tidak bisa kalian gunakan atau tidak bisa kalian ajukan pinjaman untuk beberapa saat ini, teman-teman. Nah, penyebab utama perbaikan sistem sebenarnya kredit pintar pun tidak memberikan alasan yang secara spesifik dan detail mengenai kenapa sih kok mereka tidak bisa digunakan. Nah, namun biasanya sepengalaman saya yang bekerja di bidang sistem atau software development ya selama kurang lebih 5 tahun lamanya, ketika ada perbaikan sistem seperti ini sebenarnya agak aneh ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ketika ada perbaikan sistem, itu biasanya kita persiapkan terlebih dahulu di 3 bulan pertama. Nah, jika sampai ada kasus yang mendadak seperti ini, tiba-tiba tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama, ini berarti mungkin saja ada beberapa kesalahan dari sistem mereka yang ingin mereka perbaiki dan tidak bisa atau mungkin tidak direncanakan. Nah, biasanya kalau dalam sisi software development nih teman-teman, biasanya kalau misalnya kita ada pengembangan software, ada pengembangan aplikasi, itu biasanya memang sudah terplanning, terencana jauh-jauh hari. Jadi, kalau misalnya buat kalian yang belum tahu teknis bagaimana update aplikasi ketika ada perbaikan sistem dan lain sebagainya, itu biasanya kita tinggal kerjakan dulu di internal, lalu kemudian setelah selesai baru kita upload ke server live atau di Google Play Store-nya. Jadi itu user tinggal update aja aplikasi terbaru, udah selesai. Namun berbeda dengan kredit pintar ini, dia agak-agak gimana ya, menurut saya agak aneh juga kalau sampai aplikasinya ini tidak atau mungkin tidak bisa diajukan karena sedang perbaikan sistem. Nah, bisa jadi ada sebuah fitur besar atau mungkin perubahan besar-besaran yang akan dia lakukan. Ya, ada banyak kemungkinan ya teman-teman. Yang pertama, mungkin ada kesalahan yang menyebabkan sistem ini bocor, mudah dihack dan lain sebagainya. Itu hanya kemungkinan. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, ada juga perbaikan sistem. Ya, ini mungkin sesuatu yang mungkin fatal yang harus mereka perbaiki. Nah, yang ketiga, ada penambahan fitur yang sangat-sangat besar sehingga menyebabkan aplikasi ini sangat tertunda. Ya, kita tunggu aja apa sih sebenarnya. Bisa jadi fitur ini yang terlihat dan tidak terlihat ya teman-teman. Bisa jadi verifikasi datanya nanti dipermudah atau mungkin secara otomatis sistem bisa kalkulasi kemampuan kalian membayar dan lain sebagainya. Itu banyak hal teman-teman. Bisa juga ada kendala ketika server mereka sedang down. Nah, kita tahu ya, aplikasi-aplikasi seperti ini itu rata-rata menggunakan server seperti pihak-pihak yang sudah terpercaya. Seperti AWS atau Amazon Web Service, di mana ini sangat-sangat banyak sekali dan merupakan vendor cloud computing yang memang banyak pelanggannya. Jadi semacam kayak toko online besar atau semacam e-commerce besar itu memanfaatkan Amazon prosesnya. Nah, ini bisa jadi peralihan antara server yang ada di kredit pintar yang lama menuju ke AWS. Nah, kita nggak pernah tahu teman-teman. Yang jelas solusinya kalian tunggu saja, kalian selalu update setiap hari aplikasi kredit pintar, karena ketika sistem ini sudah selesai, itu bisa jadi kalian sudah bisa update, sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa di aplikasi kredit pintar ini. Dan satu lagi teman-teman, untuk masalah update ini biasanya untuk pengalaman saya juga nih, pengembangan aplikasi-aplikasi seperti ini, itu biasanya juga nggak bisa langsung loh teman-teman. Ada beberapa user yang tiba-tiba bisa, ada beberapa user yang masih belum meskipun sudah update. Ini disebutnya adalah testing di awal ya teman-teman, untuk sebagian user ya. Untuk ibarat kata ini untuk testing trial lah teman-teman. Gimana perkembangannya? Ini sama kayak fitur kayak Dana Pay Later, kemudian ada beberapa hal-hal yang kayak GoPay Later dan lain sebagainya yang dulu-dulu ketika awal rilis ini tidak muncul di semua orang. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga ini menjawab pertanyaan kalian, kenapa kok kredit pintar sedang gangguan, kenapa kredit pintar perbaikan sistem, ada apa sih sebenarnya? Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.